Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raja Lafara Biritonga. NIM 2421200054. Mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Teknologi Informasi, dengan dosen pengampu Fitrah Lokah MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tarekat dan perkembangannya. Ajaran tarekat salah satu pokok ajaran yang ada dalam tasawuf. Ilmu tarekat sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan ilmu tasawuf dan tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan orang-orang sufi. Orang sufi adalah orang yang menerapkan ajaran tasawuf, dan tarekat itu sendiri adalah tingkatan ajaran pokok dari tasawuf itu. Pada definisi pertama, istilah tarekat masih bersifat teoritis, di mana tarekat itu menjadi pedoman untuk memperdalam syariat sampai pada hakikatnya melalui tingkat-tingkat pendidikan tertentu yang disebut dengan istilah makamat dan ahwal. Para sufi menjalankan tarekat itu bersifat individu, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara satu sufi dengan sufi lainnya. Sehingga pada prakteknya muncul tata cara dan atau aturan yang berlainan pula. Lebih jauh muncullah tarekat-tarekat dengan nama dan kaifiat yang bermacam-macam. Dari sekian banyak pengalaman pribadi para sufi, tampaknya terdapat beberapa aturan dan cara yang bisa dikategorikan dalam kesepakatan mereka, yaitu mendalami ilmu yang berkaitan dengan syariah, mengendalikan nafsu untuk menghindari dosa, memperbanyak zikir dan doa tertentu, serta tidak meringankan amaliyah-amaliyah yang dilakukan. Sejarah perkembangan tarekat. Dalam pembahasan sejarah perkembangan tarekat ini, penulis membahas periodisasi perkembangan tasawuf, yaitu periode pertama abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, periode kedua abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, periode ketiga abad ke-5 Hijriah, dan periode keempat abad ke-6 Hijriah, dan seterusnya. Namun, sekalipun di masa tersebut belum ditemukan istilah tasawuf, mereka sebenarnya telah menjadi seorang sufi dengan tidak pernah mengagungkan dunia tetapi tidak juga meremehkannya. Mereka selalu ingat kepada Allah sebagai Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Pertama, periode pertama abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Gerakan tasawuf pada masa ini timbul sebagai bentuk kekhawatiran terhadap perubahan mental masyarakat di masa itu. Gerakan tasawuf yang dimotori oleh para sahabat tabi'in serta tabi'in senantiasa mengingatkan tentang hakikat hidup ini dan berupaya menanamkan semangat beribadah dan melakukan pola hidup sederhana atau zuhud. Di antara bentuk kesederhanaan mereka, utamanya dalam berpakaian adalah berpakaian suf atau pakaian dari bulu domba, karena mereka dinamakan sufi. Termasuk dalam periode ini adalah Hasan al-Basri 110 Hijriah dengan konsep khauf, dan Rabi' al-Adawiyah 185 Hijriah dengan konsep cintanya. Kedua, periode kedua abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada periode ini, ajaran tasawuf memasuki babak baru. Ajaran tasawuf pada periode ini tidak hanya terbatas pada pembinaan moral, sebagaimana yang diajarkan para jahid di masa periode pertama. Kehalusan rasa yang diutamakan di abad pertama dan kedua telah mempertinggi penyelidikan atas ketiga cabang ilmu itu yang telah memenuhi seluruh kehidupan sufi. Periode ketiga, abad ke-5 Hijriah. Memasuki abad ke-5, kedua bentuk ajaran tasawuf yakni tasawuf sunni dan tasawuf falsafi yang berkembang pada periode kedua, maka pada periode ketiga ini pembaharuan di dalamnya. Karena ternyata tasawuf sunni makin berkembang, sementara tasawuf falsafi mulai tenggelam dan baru muncul kembali di saat lahirnya para sufi yang sekaligus seorang filosof. Tarekat seperti ini mulai bermunculan disebabkan oleh karena periode tersebut telah terjadi kehampaan spiritual, sehingga untuk mengembalikan semangat spiritual itu maka dilakukan upaya pendekatan diri kepada Allah dan membentuk tarekat. Periode keempat abad ke-6 Hijriah dan seterusnya. Pada periode ini adalah munculnya kembali ajaran tasawuf falsafi secara sempurna, di mana pada periode sebelumnya abad ke-5 ajaran ini tenggelam. Perkembangan tasawuf pada periode ini secara signifikan turun berpengaruh pada perkembangan tarekat itu sendiri. Dari hasil kajian oleh sebagian penulis bahwa lahirnya gerakan tarekat sebenarnya diawali pada abad ke-6 Hijriah. Sejak itu, berbagai macam tarekat mulai bermunculan, baik yang merupakan cabang dari tarekat Qadariyah maupun tarekat yang berdiri sendiri. Dalam proses pengajaran dan pengenalan masing-masing tarekat antara syekh dan muridnya, sehingga terjadi transformasi ilmu di antara keduanya. Murid yang telah sampai pada tingkatan tertinggi diberi ijazah untuk mengadakan dan mengajarkan tarekat tersebut. Kesimpulan dari presentasi hari ini,
Tarekat merupakan gerakan spiritual dalam Islam yang menekankan kesadaran dan kedekatan dengan Tuhan. Meskipun memiliki aspek positif, tarekat juga menghadapi kritik dan kontroversi. Penting memahami tarekat dengan bijak dan teladan.